Output voltnya 9 volt AC ya, harusnya keluar 1,3. Kita coba lagi. Tentang watt power, apa saja alat yang dibutuhkan. Yang pasti ada power supply sama kitnya yang akan diukur, itu pasti nggak bisa dihilangkan kalau ini nggak ada apa yang diukur. Oke, yang kedua, yang pertama selain power supply dan kit itu ada osiloskop untuk mengetahui titik puncaknya atau clippingnya dari output. Kalau nggak ada osiloskop kita bingung karena sinyal itu sudah peak over atau bagaimana, jadi dibutuhkan osiloskop. Yang kedua dummy load atau beban, itu berapa ohm. Ini saya pasang di pinggir sini ya. Nah, di pinggir sini, pinggir SMPS itu dummy loadnya mau 8 ohm atau 4 ohm terserah. Terus yang kedua ada AVO ini untuk mengetahui, yang satu untuk mengetahui outputnya berapa volt AC waktu osiloskop menunjukkan sinyal itu mendekati klip atau klip dini atau klip yang paling awal. Itu AVO untuk mengetahui berapa besarnya output power yang akan diukur. Yang terakhir ini ada tang ampere. Tang ampere ini juga sebagai alternatif kalau menggunakan rumus volt kali arus ya, untuk mengetahui daya atau wattnya. Tang ampere pemasangannya nanti di output speaker, dijepit ini saja untuk tang ampere. Sedangkan kalau pengukuran ampere menggunakan AVO itu pakai serial kalau menggunakan kabel seperti itu. Nah, di sini kita akan belajar menghitung watt real, pengukuran watt realnya, RMS-nya dari sebuah power itu berapa. Karena untuk pengukuran secara kontinu itu mungkin berbeda dengan pengukuran saat menggunakan musik atau live, dimana kalau pakai injek generator kontinu akan lebih terasa, lebih berat ya sinusnya, karena nggak ada dinamikanya atau sinusnya di input terus menerus, jadi kemungkinan drop dari power supply itu ada. Sedangkan kalau pakai musik itu dinamikanya ada naik turunnya sehingga drop powernya, drop SMPS nya itu nggak begitu banyak atau nggak begitu besar seperti itu. Jadi kesimpulannya, watt real pengukuran dengan osiloskop dan dummy load yang diinjek generator sinus itu akan berbeda dengan watt yang menggunakan input musik seperti itu. Belum lagi kalau beban yang diukur, beban yang digunakan untuk pengukuran kalau pakai continue di sini itu pakai resistif atau berapa ohm resistifnya. Sedangkan kalau pakai musik itu kan pakai speaker. Nah, itu beda lagi satuannya. Nanti menggunakan impedansi, dan impedansi speaker itu bisa berubah seiring dengan panasnya spool atau berapa. Ini ada cara sendiri, ada alat sendiri, ada rumus sendiri untuk menghitungan dari impedansi speaker itu sendiri. Oke, kini kita abaikan dari impedansi, kita abaikan hitung wattnya dari inputnya musik. Kita coba belajar aja hitung watt, dalam tanda kutip belajar menghitung watt real dari sebuah power menggunakan osiloskop, ampere meter, voltmeter, dan dummy load tentunya ya. Jadi kita abaikan faktor-faktor yang lain, kita hanya fokus belajar menghitung watt real atau nyata dari sebuah power. Biar kita tidak bingung, kita pakai rumus hukum ohm, di mana P atau daya sama dengan volt kali I untuk outputnya. Volt berapa output yang keluar dari power, dan I adalah ampere yang keluar dari power. Atau bisa menggunakan hukum ohm lain, yaitu V kuadrat dibagi R, di mana R itu adalah beban berapa ohm, sedangkan voltnya output itu sendiri, nanti dikuadratkan outputnya dibagi bebannya berapa. Nah, masalahnya kalau kita menggunakan V kuadrat dibagi R, maka R itu kan nggak pasti berapa ohm. Kalau panas bisa molor,
kalau dingin bisa kembali lagi seperti itu. Oke, kita coba langsung aja ukur ya. Semoga bermanfaat. Dulur, ya ini saya coba tes D1K5 Thanos ya, versi Thanos atau Linos. Yang PCB sudah saya jual umum. Ini jangan khawatir ada asap, ini asap rokok. Pakai SMPS 85 volt DC LLC. Sinusnya nanti saya pakai input 500 Hz. Dan milutnya pakai 4 ohm. 4 ohm. Kita coba ini ampere yang keluar, output yang keluar. Sedangkan yang ini itu volt output powernya yang keluar nanti berapa, kita belajar hitung watt realnya. Jadi nanti di osiloskop kita injek terus sampai mendekati klip atau klip paling kecil seperti itu ya. Klip di awal nanti berapa ampernya, berapa volt outputnya, nanti kita hitung sama-sama. Mau pakai rumus yang mana, pakai hukum ohm, terserah Anda semua pakai yang mana. Kita coba ya, kita nyalakan dan milutnya 4 ohm. Ini kita nyalakan, kita nyala, rokokan dulu, surya. Nah, surya ini udah nyala ya. Kita coba input ya, masukkan. Ini sudah masuk. Ini sebagai contoh, ini sudah keluar 1,3 ampere dengan output voltnya 9 volt AC ya. Harusnya keluar 1,3. Kita coba lagi berapa mentoknya. Nah, ini sudah 5, nah ini 50 sudah mendekati klip 50 volt AC. 52 dengan arus 8,7 ampere. Kita coba hitung. Oke, ini ya, disimak lagi outputnya. Ayo belajar hitung secara real, tanpa embel, tanpa kecap. Ini pengukuran watt realnya. Ini 52 mentoknya dengan ampere 8,8 ampere. Oke ya, ayo dihitung sama-sama ya. Monggo komen dihitung berapa watt realnya dari output kelas D1K5 dengan beban 4 ohm, power supply-nya 85 volt DC. Kita hitung sama-sama berapa wattnya, monggo komen. Oke, terima kasih yang sudah mampir, buat pembelajaran saja ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini cuma cara saya dalam mengukur watt. Mungkin beda orang beda. Oke, terima kasih, mantap.